warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, nama saya Indah Mauliani. Saya mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 dan 3 mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Selanjutnya di sini modul ajar yang saya ambil di sini pada kelas 4 fase B. Oke, langsung saja kita masuk ke capaian pembelajarannya. Di sini ada pada akhir fase B, peserta didik menghaluskan keterampilan gerak fundamental dan memeragakan aplikasi konsep gerak di dalam berbagai situasi gerak. Nah, mereka menerapkan strategi gerak sederhana untuk memecahkan masalah gerak dan meningkatkan capaian gerak. Peserta didik menyusun bersama dan menerapkan pipeline melalui berbagai peran di dalam konteks gerak. Mereka juga mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan aktivitas jasmani ini menyenangkan. Terus yang selanjutnya di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mampu mempraktekkan aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar, pengembangan dan manipulatif dalam berbagai situasi gerak serta mengembangkan nilai-nilai pelajar profil Pancasila dengan menanamkan nilai-nilai sikap seperti mandiri, gotong royong, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap asesmen, yaitu yang pertama penilaian sikap atau disebut juga dengan afektif. Di sini saya menggunakan 5 pernyataan yang mana jawabannya itu adalah ya atau tidak. Di kategorinya ada sangat baik itu jika menjawab 5 jawabannya. Yang kedua di sini ada baik jika menjawab 3 sampai 4 jawabannya. Sedangkan kategori cukup jika menjawab 2 sampai 3 jawabannya. Dan yang terakhir perilaku perlu perbaikan jika menjawab 1 jawabannya. Nah, terus yang kedua kita di sini masuk penilaian pengetahuan yaitu kognitifnya. Di sini saya melakukan asesmen pilihan ganda yang mana ada 5 soal tertera dengan kategori yaitu jika nilai 20 diberikan untuk jawaban benar dan jika nilai 0 diberikan untuk jawaban yang salah. Selanjutnya di sini ada penilaian keterampilan atau disebut juga dengan psikomotor. Nah, di sini saya melakukan ada 3 aktivitas yang mana dari 3 aktivitas ini yang pertama yaitu lari dan melempar. Aktivitas kedua di sini ada lari dan meloncat. Aktivitas ketiga yaitu di sini ada lari, meloncat dan mengambil bola. Di sini kriterianya 1 sampai 4. Cara penghitungan skor sangat baik itu jika mendapatkan skor lebih dari 9 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Sedangkan baik jika mendapatkan skor 7 sampai dengan 9 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Kategori cukup jika mendapat skor 2 sampai 6 dalam keterampilan yang ditunjukkan. Dan perlu perbaikan jika mendapatkan skor 4 kurang dari 4 dalam keterampilan gerak ditunjukkan. Di sini adalah skor. Di sini adalah rumusnya, skor perolehan itu dikali dengan 100 lalu dibagi dengan skor maksimumnya itu 12. Nah, di sini ada pedoman penskorannya. Yang pertama aktivitas 1 lari melempar bola. Nah, di sini jika dikatakan skor 4 itu adalah peserta didik menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berlari dan melempar bola dengan teknik yang sangat baik. Gerakan berlari dapat cepat dan melempar bola dengan ketentuan dan akurasi yang tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan kontrol yang sangat baik atas gerakan tubuh dan bola. Skor 3 ini dikatakan skor 3 ketika peserta didik menunjukkan kemampuan yang baik dalam berlari dan melempar bola. Gerakan berlari cukup cepat dan melempar bola dengan kekuatan yang memadai meskipun mungkin ada sedikit ketidaksempurnaan dalam teknik. Peserta didik mampu menyelesaikan tugas dan kontrol yang cukup baik atas gerakan tubuh dan bola. Nah,
teknik peserta didik dapat mampu menyelesaikan tugas dan usaha yang cukup. Gerakan berlari mungkin kurang cepat dan melempar bola mungkin tidak selalu akurat. Oke, selanjutnya untuk skor 1 ini dinyatakan jika peserta didik menunjukkan kesulitan dalam berlari dan melempar bola, gerakan berlari kurang cepat atau kurang terkondisi, dan melempar bola tidak akurat atau kekurangan atau kekuatan kekurangan. Peserta didik mungkin membutuhkan bantuan tambahan untuk meningkatkan teknik dan kinerja mereka dalam aktivitas ini. Untuk aktivitas kedua dan ketiga itu dalam penyampaian skor 1 sampai 4 ini rumusnya tetap sama. Nah, di sini ada lembar contoh penilaian gerak keseluruhan peserta didik. Karena di sini ada nama peserta didik, di sini ada aktivitas 1 dan 2, dan di sini juga ada nomornya 1 sampai 4. Oke, selanjutnya kita masuki ke langkah-langkah kegiatan pengajaran, yang mana yang pertama di sini ada kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Selanjutnya guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya guru melakukan presensi kehadiran peserta didik. Selanjutnya guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila peserta didik yang kurang sehat, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat. Selanjutnya guru memotivasi peserta didik untuk menginisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Selanjutnya di sini ada guru memeriksa penguasaan dan menanyakan materi yang sebelumnya mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya guru menyampaikan cakupan materi, pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya di sini guru menjelaskan teknik asesmen untuk kompetensi, pengetahuan, keterampilan, kreativitas, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Di sini ada kompetensi pengetahuan berupa tes tertulis tentang fakta, konsep dan prosedur dalam menganalisis variasi aktivitas keterampilan pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya di sini ada kompetensi keterampilan, yaitu berupa praktek aktivitas keterampilan variasi jalan, lari dan lompat dalam bentuk permainan sederhana. Selanjutnya di sini ada kompetensi sikap, yang mana tercantum dalam profil pelajar Pancasila dengan observasi dalam bentuk jurnal, yaitu pengembangan nilai-nilai karakter gotong royong dan mandiri. Oke, selanjutnya di sini ada permainan pemanasan atau disebut juga dengan games, yang mana agar peserta didik ini terkondisikan mempelajari materi ajar dengan perasaan yang menyenangkan. Di sini contoh permainannya yaitu adalah salah dan benar, yang mana peserta didik dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok dalam posisi satu berbanjar ke belakang. Nah, selanjutnya kemudian guru menjelaskan cara bermainnya. Setelah itu guru memberikan arahan kepada peserta didik dengan sebutan kanan, kiri, maju ataupun mundur. Selanjutnya setelah itu peserta didik melakukan perintah dari yang diberikan guru. Selanjutnya siapa yang bertahan sampai selesai permainan, kelompok tersebut dinyatakan menang. Selanjutnya di sini ada pembelajaran ini selain dapat mengembangkan elemen keterampilan gerak dan pengetahuan gerak, juga mengembangkan elemen gotong royong dan mandiri, nilai-nilai seperti profil pelajar Pancasila dengan indikator merealisasi dan mengintegrasi nilai-nilai gerak, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini bagian keduanya yaitu kegiatan inti, yang mana di sini waktunya yaitu 75 menit. Di sini langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini dapat menggunakan model pembelajaran disciplinary learning dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu setelah peserta didik melakukan pemanasan dalam bentuk permainan sederhana salah benar, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi lari, melompat dan melempar. Yang selanjutnya guru mendemonstrasikan lari, melompat
aktivitas. Yang pertama di sini aktivitas satu di sini yaitu berlari mendekati kon dengan melempar bola ke arah teman. Sedangkan aktivitas yang kedua di sini yaitu berlari membawa kaleng, melompati kardus dan berlari zigzag menyusun kaleng seperti piramida. Nah, yang terakhir aktivitas ketiga di sini yaitu berlari zigzag dan melompat, dilanjutkan mengambil bola dengan nomor yang benar. Oke, selanjutnya di sini peserta didik secara berkelompok mempraktekkan aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif, yaitu lari, melompat, dan melempar. Selanjutnya guru melakukan asesmen formatif dengan menilai proses. Selanjutnya peserta didik menarik kesimpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru apa gerak dasar dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya di sini guru membantu peserta didik untuk merumuskan konsep umum tentang gerak dasar dan menegaskan poin-poin penting. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu adalah kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup ini ada 10 menit. Yang pertama, salah seorang peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan atau mempertanyakan apa manfaatnya. Selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditentukan secara umum dan kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, guru menginformasikan kepada peserta didik ataupun kelompok dan peserta didik yang paling baik penampilannya selama pembelajaran pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Selanjutnya, guru menugaskan peserta didik untuk menjawab soal. Untuk pengambilan nilai pengetahuan, peserta didik menjawab soal yang telah diberikan guru. Selanjutnya, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan guru menyampaikan salam. Oke, selanjutnya tugas ketiga, di mana di sini ada model pembelajaran pendidikan jasmani. Di sini ada beberapa model pembelajarannya. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung atau disebut juga dengan direct instruction model, yang dimana guru memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran. Selanjutnya fokus kepada demonstrasi keterampilan dan teknik oleh guru. Selanjutnya siswa mengikuti instruksi secara langsung untuk menguasai keterampilan tertentu. Selanjutnya di sini ada model pembelajaran inquiry atau disebut juga dengan inquiry based learning model, yang mana siswa didorong untuk mengeksplorasi dan menemukan informasi atau solusi sendiri. Selanjutnya melibatkan pemecahan masalah
berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Yang terakhir di sini ada mendorong eksplorasi dan kreativitas. Oke, selanjutnya yang di sini yang kedua yaitu metode pembelajaran pendidikan jasmani, yang mana di sini ada beberapa metode. Yang pertama di sini adalah metode demonstrasi, yang mana guru menunjukkan keterampilan atau gerak fisik terlebih dahulu. Selanjutnya siswa mengamati dan kemudian mencoba meniru gerakan tersebut. Yang ketiga di sini ada cocok untuk memperkenalkan keterampilan baru. Selanjutnya di sini ada metode praktek langsung atau disebut juga dengan drill and practice. Di sini di mana siswa berlatih keterampilan tertentu berulang kali. Kemudian fokus pada penguasaan teknik dasar melalui pengulangan. Selanjutnya membantu meningkatkan keterampilan dan konsentrasi. Oke, selanjutnya di sini ada metode diskusi, yang mana guru dan siswa berbicara tentang teori atau strategi tertentu. Selanjutnya mendorong partisipasi aktif dan pertukaran ide. Cocok untuk membahas aturan permainan atau strategi tim. Selanjutnya di sini ada metode bermain, yang mana siswa belajar melalui permainan yang terstruktur, meningkatkan keterampilan fisik dalam konteks yang menyenangkan. Selanjutnya mendorong interaksi sosial dan kerjasama tim. Selanjutnya di sini ada metode proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek yang terkait dalam aktivitas fisik. Selanjutnya mendorong pemahaman mendalam dan penerapan keterampilan. Selanjutnya mengintegrasikan pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya di sini ada metode kerja kelompok, yang mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu, mendorong kerjasama dan pembelajaran kolaboratif, membantu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Selanjutnya di sini yang ketiga di sini adalah strategi pembelajaran pendidikan jasmani, yang mana di sini ada berbagai strategi. Yang pertama di sini ada strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem based learning, yang mana menghadirkan masalah nyata yang harus dipecahkan siswa. Yang kedua mendorong pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga membantu siswa untuk memahami penerapan konsep dan keterampilan dalam situasi nyata. Selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan kegiatan dan tugas sesuai dengan kemampuan, minat dan gaya belajar siswa. Selanjutnya memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat keterlibatan individu. Selanjutnya memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran kolaboratif, yang mana di sini mendorong kerjasama antar siswa melalui kegiatan berkelompok. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasamanya. Selanjutnya di sini ada memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya di sini ada strategi pembelajaran berbasis proyek, yang mana di sini melibatkan siswa dalam proyek yang membutuhkan penerapan keterampilan fisik. Yang selanjutnya mendorong siswa untuk melakukan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Yang terakhir di sini ada strategi pembelajaran inquiry, yang mana mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki dan mencari jawaban. Selanjutnya mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Selanjutnya membuat siswa lebih mandiri dalam berpikir proses pembelajaran. Oke, sampai di sini presentasi dari saya.